kalau Mila sendiri habit bangun paginya ngapain? Kalau aku bangun pagi pastinya berdoa. Terima kasih Tuhan aku akhirnya bisa bangun lagi di pagi hari ini. Biasanya nggak bangun ya? Agak serem ya. Serem. Bangun ke ombak. Astagfirullah jangan sampai. Pokoknya kalau pagi sih biasanya aku lebih ke ini ya. Kebiasaan aku tuh harus lihat HP dulu. Entah kenapa ya. Aku tuh kepengen ngilangin kebiasaan jelek itu, Chris. Padahal nggak boleh ya kalau kita habis bangun tidur langsung lihat HP tuh nggak boleh sebenarnya. Iya. Ya karena bad influence aja sih ke diri kita sendiri. Enggak, kalau aku tuh malah wajib karena harus update karena kan aku tidurnya emang cepet, jam 7 udah tidur. Jadi yang dimana orang-orang jam segitu masih aktif chattingan atau segala macam aku udah tidur. Jadi pagi-pagi memang harus aku cek. Oh kayak gitu. Kalau aku sih yang ngecek HP itu sebenarnya bukan lebih ke ngecek chat juga iya. Kali aja ada yang penting gitu. Tiba-tiba disuruh ngegantiin pagi-pagi gitu kan gak ada yang tahu kita. Tapi kalau aku tuh bukan chat sebenarnya yang jadi nomor satu, Chris. Tapi aku lebih harus nge-scroll IG gitu. Nge-scroll IG, nge-scroll TikTok karena aku kepengen tahu apa sih yang baru apa yang baru di sosial media. Kali aja nanti bisa dibuat bahan untuk siaran. Ya Allah, video viral. Tapi emang ya hal-hal yang sepele gitu langsung viral loh di TikTok. Tapi emang iya, soalnya mungkin karena gampang FYP-nya itu ya. Kalau di aku sih FYP-nya tuh lebih ke kayak resep-resep makanan, resep kue kayak gitu-gitu. Serius beneran. Emang atau beda kalau FYP tuh bisa tahu gitu loh. Kadang kayak algoritmanya Twitter, TikTok tuh tahu sama kejadian-kejadian di hidup kita. Kan Mila mau menikah, jadi disiapin resep-resep gitu ya. Cara menyenangkan suami. Gak yang kayak gitu juga. Dimasakin. Iya, maksudnya masakin makanan enak gitu ya. Jadi kalau FYP-nya tuh selain yang kayak gitu, biasanya juga apa ya, hal-hal kayak yang lucu-lucu kayak gitu. Bahkan kemarin tuh sempet juga FYP di aku itu tuh tentang pengetahuan kayak bumi itu dalamnya kayak apa sih, ayo kita menjelajahi bumi kayak gitu-gitu. Serius. Atau kita kayak ngejelajahin, kan kemarin tuh sempet yang viral Titanic itu kan, yang kapalnya meledak waktu kepengen masuk ke kapal Titanic, bener nggak? Bener. Nah habis itu yang keluar di FYP aku kayak ngelihat kedalamannya kapal Titanic itu ada di mana, terus habis itu ayo kita menjelajahi lautan kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke education sih kalau di aku. Ya kalau aku kan lebih ke pelan-pelan Pak Supir. Seru juga ya Belsti ya. Makanya, tapi emang pokoknya hal yang viral-viral itu biasanya tren banget sih di TikTok. Ya iyalah viral. Ya kan. Tapi ngomongin soal keviralan yang ada di TikTok ya sebagai muda, kita pengen tanya ke kamu, apakah kamu gitu ya kayak sesuatu hal-hal yang viral di TikTok bakal kamu ikutin atau ya udah lewat aja? Kalau aku lewat. Kalau aku sih coba aja. Apalagi pelan-pelan Pak Supir. Pokoknya orang-orang tuh kadang aneh-aneh gitu loh. Apalagi ibu-ibu gitu loh. Ini bukan ibu-ibu sih, Chris. Tapi kalau biasanya di Indonesia ibu-ibu gitu ya yang aneh-aneh. Ini bukan ibu-ibu, justru malah masih anak muda yang malah aneh banget. Karena emang ya sebagai muda di TikTok tuh lagi ngetren banget, viral banget yang namanya nabrak-nabrakin diri ke mobil yang ada di jalan raya. Sebenarnya ini tuh bukan suatu tren yang baru lagi kalau di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri malah lebih barbarly lagi. Oh ya? Itu kejadian di daerah Jawa Baratan, apalagi di daerah Priok, Jakarta Utara segala macamnya. Kan emang banyak truk banget tuh di sana. Anak-anak di sana kan ngoda truk dengan nyoba nabrakin diri ke si truknya, tapi mereka setelah truknya dekat menjauh. Oh bisa gitu ya? Aku baru tahu loh ini, Chris, dari kamu kalau ternyata di Indonesia tuh udah banyak yang kayak gitu. Orang-orang kenapa sih kayak kekurangan bahan gitu loh buat liburan apa gimana? Makanya apakah mereka itu cara menguji adrenalinnya adalah dengan menabrakkan diri ke mobil-mobil gitu ya? Padahal bisa loh naik aja tuh kora-kora, apa mau naik pendulum 360 gitu juga bisa. Mohon maaf masih pagi soalnya. Tapi ini trennya kayaknya ada di Amerika ya sebagai muda, yang dimana emang cowok-cowok gitu ya, para remaja-remaja ini tuh mencoba untuk berada di depan mobil yang dimana tuh lawan arah sama si dianya, emang terus ngegoda gitu, tiba-tiba selewat sebelum ketabrak. Wow, aduh, ini kalau misalkan Tuhan berkata lain ya udah tinggal bruk aja langsung hilang. Makanya, semuanya. Kadang kan
yang sesuai yang ekspektasi sesuai yang diharapkan warga Indonesia adalah ditabrak gitu loh. Biar mereka bisa belajar kalau hal-hal kayak gini tuh nggak baik. Bener, bahkan ini juga sampai pemerintah pun juga udah yang berjuang buat ngelarang TikTok gitu ya, buat ngeviralin hal-hal kayak gini. Jadi emang ternyata selama 3 tahun terakhir nih, pemerintah Amerika Serikat nih udah mencoba buat ngelarang TikTok. Bahkan juga mereka ngebentuk aliansi gitu ya, karena emang ini diklaim kalau aplikasi ini terhadap keamanan sosial tuh agak kurang-kurang gitu. Soalnya emang viralnya itu kayak yang nggak terfilter gitu loh, Chris. Jadi semua hal yang emang benar-benar bisa viral itu bakal keluar di aplikasi ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih bukan aplikasinya yang salah ya, tapi lebih ke ke usernya yang nggak bisa nggak bisa bijak buat pakai aplikasi ini kayak gitu. Sedih ya. You break my heart, you break my heart. Ya nggak tahu kenapa aku jadi gila, maaf. Tapi emang ya pemerintah sendiri ya udah 3 tahun terakhir nih emang berupaya untuk melarang TikTok ada di Amerika Serikat. Gitu. Benar. Aduh, jadi emang benar-benar harus dibatesin banget gitu ya. Karena ini literally bad influence banget sih buat anak-anak. Apalagi ini masalahnya tuh ada di anak-anak muda gitu. Masih ada di anak-anak remaja, which is mereka masih labil lah ya sama yang namanya hal-hal kayak gini, kepengen nyoba gitu ya. Padahal mereka nggak tahu aja kalau mereka tuh bukan kucing, nyawanya nggak 9. Kalian tuh bukan anak pungut ya. Yuk lanjut. Tapi ngomongin soal viral-viral di mall dan ngamen ya sebagai muda, ini emang lagi viral banget di TikTok terutama ya, dapetin penghasilan lebih ternyata bukan sehari 12 juta, sehari lebih dari 400.000, bayangin. Wow. Bayangin aja kalau sehari 400.000 dikali 7 2 juta, seminggunya 2.800.000. 2.800.000 itu cuma 1 minggu gitu ya. Kalau misalkan itu 30 hari, waduh, bener deh. Makanya. Bener kayaknya 12 juta nih 2 DJ. Jadi emang video ini itu kelihatan lagi ada para pengamen gitu ya yang di dalam mall dan mainin musik mulai dari jam 2:15 sampai jam 7:15 loh, padahal cuman dalam waktu segitu aja dia tuh udah bisa dapat 400.000. Jadi emang dalam satu sesi yang cuma sekitar 2 jaman 3 jaman itu ya Mil ya, dia tuh bisa ngeraup sampai lebih dari 400.000 rupiah, lebih dari itu bahkan. Aduh. Tapi emang karena ngelihat fenomena ini ya pasti banyak banget komentar dari netizen yang mana itu ninggalin pesan gak tuh, dan ngomen-ngomen gitu loh ya, maksudnya emang udah rezeki nggak akan ketukar. Dan ada juga yang bilang cocok kalau misalkan dia dapat segitu, karena emang soal nyanyi itu bukan kaleng-kaleng, tapi itu emang literally skillnya kayak gitu. Mending kalau kata aku daripada ngamen, mungkin dia dengan ngamen itu kepengen dapat engagement nanti biar bisa ditarik untuk jadi penyanyi atau artis gitu ya. Benar. Menarik. Ini adalah salah satu contoh gimana caranya untuk bisa membranding diri dengan baik rupanya. Ingat gak sih sama salah satu pengamen yang viral juga langsung jadi artis, Tegar. Tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu kan. Dulu ditendang, sekarang ku disepang. Maksudnya di Malaysia kan, dia sempat ke Malaysia. Gitu. Malaysia gitu. Menarik. Terus ada yang bilang juga nih Mil, 750.000 udah luar biasa, kalau dikali seminggu udah berapa ya kan? Aduh, nggak bisa ngitung lagi saya. Emang saya matematikanya agak jelek gitu ya. Tapi mungkin kalau masalah duit bisa dong dihitung sama kalkulator bawang gitu, nggak masalah. Iya nggak masalah juga. Yang penting tetap bekerja dan bekerja.